Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hovifa dan teman saya Nafidah Hilda Ramadhani akan mempresentasikan tentang pelaporan audit dan internalisasi nilai-nilai dalam Islam. Selanjutnya yaitu pengertian laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Misalnya, auditor melakukan auditnya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, mereka menelaah apakah laporan keuangan disusun dengan pandangan benar dan wajar sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Standar tersebut dapat berupa IFRS, PABU atau PSAK. Setelah menyelesaikan pengujian mereka, auditor kemudian menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan yang baru saja mereka audit. Laporan ini juga akan memasukkan opini mereka atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada penelahan laporan. Ada 4 jenis penelahan laporan audit yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu segmen-segmen laporan audit. Yang kedua, draft laporan audit. Yang ketiga, presentation atau laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan. Dan yang terakhir, rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Siapa yang menelaah draft laporan akan tergantung pada sifat dari jenis penelahan laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Penelahan draft dari sebuah laporan yang sangat memuaskan, sebuah laporan yang mencakup beberapa area atau fungsi yang relatif kecil dan terdefinisikan dengan baik, serta tidak terdapat temuan atau rekomendasi yang dapat dibatasi hanya oleh manajer lini atau atasannya saja. Penelahan laporan audit secara bersamaan. Unsur-unsur penelahan audit secara bersamaan akan meliputi operasi yang sedang diaudit, penjabat-penjabat yang bertanggung jawab, penghubung audit, tanggal audit dimulai, tanggal permintaan dilakukannya penelahan ini, rincian temuannya yaitu kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Auditor ketua atau kepada siapa jawaban sebaiknya diselamatkan. Penerimaan laporan interim yang lebih awal dari klien memungkinkan cukup waktu untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi, sambil menyelesaikan aspek-aspek audit yang lain. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi klien untuk membantu merancang rekomendasinya dan sekaligus mulai melakukan implementasi atau rekomendasi tersebut pada saat laporan pada akhirnya diterbitkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nafidah Hilda Ramadhani. Menghindari dan menyelesaikan konflik, auditor sebaiknya melakukan persiapan secara menyeluruh untuk menghadapi kemungkinan akan terjadinya konflik perselisihan. Harus mampu menyajikan informasi yang mendukung fakta ataupun juga dapat memperkuat temuannya tanpa kesulitan ataupun juga penundaan. Berikut ini adalah alasan lain mengapa dapat terjadinya perselisihan dan konflik. Alasan ini berhubungan dengan aspek dari perubahan, yaitu klien dapat yang pertama adalah merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat rekomendasi yang diberikan. Yang kedua adalah merasa khawatir akan terjadinya dislokasi dan kekacauan birokrasi yang akan disebabkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Dan yang ketiga adalah kecewa akan adanya rekomendasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa metode yang digunakan sekarang adalah tidak memadai. Masalah-masalah kekhawatiran dan konflik di atas dapat dinetralkan oleh komentar-komentar positif dan dapat membangun dari auditor yang menunjukkan dengan jelas, yaitu hasil-hasil positif dan negatif yang diakibatkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Yang kedua, perubahan-perubahan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak pada klien. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi yang diberikan adalah bersifat evolusioner, bukan revolusioner. Dan bagaimana rekomendasi tersebut dapat meningkatkan operasi, auditor juga harus menyadari bahwa klien berada di pihak defensif.
atau bagaimanapun caranya dinding pembatas defensif harus dihilangkan dan akhirnya persetujuan dapat dicapai. Berikut aturannya dapat membantu, yaitu yang pertama adalah gunakan sikap yang baik. Merupakan sikap yang kurang baik jika langsung mengatakan saya tidak setuju dengan Anda atau Anda salah. Gunakan kalimat non-personal data dalam menunjukkan keberatan. Hindari awalan kalimat dengan kata Anda. Hal ini mengandung arti sebagai auditor keberatan terhadap individu dan bukan konsep ataupun juga idenya. Yang ketiga adalah gunakan dasar pemikiran realisasi nilai-nilai Islam adalah suatu proses yang mendalam dalam menghayati agama-agama Islam yang dipergunakan seseorang dalam menyelenggarakan tata cara hidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar.